Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya Solihin dari STIM Kimsa Semarang, kelas A2 Jepara. Saya akan mencoba untuk mempresentasikan ringkasan materi algoritma dalam rangka tugas UTS mata kuliah perencanaan dan analisa algoritma 1. Nah, ini yang pertama, saya mengambil analogi dari sebuah langkah untuk mengirimkan surat. Langkah yang pertama adalah menulis surat. Surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup, kemudian amplop dikasih alamat penerima dan pengirim, amplop ditemukan berangkos cukupnya, lalu pergi kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Ini secara normatif analoginya. Kemudian saya akan membahas tentang algoritma. Apa itu algoritma? Definisinya adalah algoritma adalah sebuah urutan langkah-langkah untuk memecahkan masalah yang disusun secara sistematis dan logis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, algoritma adalah urutan logis pengambilan putusan untuk pemecahan masalah. Algoritma dibutuhkan untuk memerintah komputer mengambil langkah-langkah tertentu dalam penyelesaian sebuah masalah. Apa itu program atau pemrograman? Definisinya adalah kumpulan yang biasa disebut source code yang dibuat oleh programmer. Program sama dengan realisasi dari algoritma. Program sama dengan algoritma plus bahasa. Lalu struktur dalam penulisan algoritma. Setiap algoritma akan selalu terdiri dari 3 bagian, yaitu judul atau yang dikenal dengan header, kamus, algoritma. Lalu struktur dasar dalam algoritma terdiri dari beberapa, ada 4. Struktur dasar algoritma ada 3 ya. Struktur runtunan atau sequence process, struktur pemilihan atau selection process, kemudian struktur pengulangan atau iteration process. Nah, ini contoh-contohnya menggunakan lambang atau simbol-simbol. Nah, ini bisa dilihat ada beberapa. Nah, lambang 1, 2 dan lambang 3. Kemudian contoh flowchart. Flowchart adalah problem untuk menentukan bilangan ganjil atau genap. Nah, ini contoh flowchart ya. Problem untuk menghitung luas persegi panjang. Nah, ini dalam luas persegi panjang dalam algoritma ada 4. Masukkan panjang, masukkan lebar, hitung luas, yaitu panjang kali lebar. Ini menjadi cetak luas. Ini contoh-contohnya seperti ini alurnya. Kemudian kompleksitas algoritma. Sebuah masalah dapat mempunyai banyak algoritma penyelesaian. Contoh masalah pengurutan atau sort. Ada puluhan algoritma pengurutan. Nah, ini contoh-contohnya alur-alurnya ya. Mengapa kita memerlukan algoritma yang mangkus? Ini jadi sebuah pertanyaan. Model perhitungan kebutuhan waktu. Menghitung kebutuhan waktu algoritma dengan mengukur waktu sesungguhnya dalam satuan detik ketika algoritma dieksekusi oleh komputer bukan cara yang tepat. Alasannya yang pertama, setiap komputer dengan arsitektur berbeda mempunyai bahasa mesin yang berbeda tentunya. Waktu setiap operasi antara satu komputer dengan komputer lain tentu tidaklah sama. Kemudian yang kedua, compiler, bahasa pemrograman yang berbeda menghasilkan kode mesin yang berbeda. Waktu setiap operasi antara kompiler dengan kompiler lain tentunya tidak sama. Oke. Model abstrak pengukuran waktu harus independen dari pertimbangan mesin dan kompiler apapun. Besaran yang dipakai untuk menerangkan model abstrak pengukuran waktu atau ruang ini adalah kompleksitas algoritma. Ada 2 macam kompleksitas algoritma, yaitu kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Ini contoh-contohnya, ada beberapa ya. Contoh 1, contoh 2, contoh 3 yang berbentuk coding-coding dan kode simbol. Kemudian contoh yang ketiga, ini algoritma pencarian binary, dengan binary search. Nah, ini berupa coding. Kemudian contoh yang kelima, algoritma pengurutan seleksi atau selection sort. Nah, ini deklarasinya seperti ini. Dalam algoritma langkahnya seperti ini. Jelas bisa dilihat ya guys. Kemudian kompleksitas waktu yang bersimbol T sama dalam kurung N
diukur dari jumlah tahapan komputasi yang dibutuhkan untuk menjalankan algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan yang berkode N. Kemudian kompleksitas ruang yang kodenya N dalam kurung N diukur dari memori yang digunakan oleh struktur data yang terdapat di dalam algoritma sebagai fungsi dari ukuran masukan yang berkode N. Yang ketiga, dengan menggunakan besaran kompleksitas waktu dalam ruang algoritma, kita dapat menentukan laju peningkatan waktu yang diperlukan algoritma dengan meningkatnya ukuran masukan yang berkode N. Kemudian ukuran masukan N, jumlah data yang diproses oleh sebuah algoritma. Ini ada beberapa contoh. Algoritma pengurutan 1000 elemen lari, maka N sama dengan 1000. Kalau TSP pada sebuah graf lengkap dengan 100 simpul, maka N sama dengan 100. Untuk selanjutnya, algoritma perkalian dua buah matriks berukuran 50 kali 50, maka N-nya sama dengan 50. Nah, ini dalam praktek kompleksitas ukuran masukan. Definisinya, notasi asimptotik merupakan himpunan fungsi yang dibatasi oleh suatu fungsi besar. Nah, ini. Oke. Ini contoh-contoh fungsi kompleksitas. Nah, jumlahnya seperti ini penjelasannya. Kemudian dalam notasi Big O. Nah, ini definisinya waktu terburuk. Ini ada dua bilangan konstanta C dan N. Ini contoh notasi omega, kemudian notasi theta seperti ini. Lanjut, definisi brute force. Brute force adalah sebuah pendekatan yang langsung. Untuk memecahkan suatu masalah biasanya didasarkan pada pernyataan masalah atau problem statement dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma brute force memecahkan masalah dengan sangat sederhana, langsung dengan cara yang jelas. Kemudian karakteristik algoritma brute force umumnya tidak cerdas dan tidak mangkus karena ia membutuhkan jumlah langkah yang besar dalam penyelesaiannya. Kadang-kadang algoritma brute force disebut juga algoritma naif. Nah, ini agak ditinggalkan oleh banyak programmer. Algoritma brute force seringkali merupakan pilihan yang kurang disukai karena ketidakmangkusannya. Akan tetapi dengan mencari pola yang mendasar, keteraturan atau trik-trik khusus biasanya akan membantu kita menemukan algoritma yang lebih cerdas dan lebih mangkus. Untuk masalah yang ukurannya kecil, sedangkan brute force biasanya lebih diperhitungkan daripada ketidakmangkusannya. Algoritma brute force sering digunakan sebagai basis bila membandingkan beberapa alternatif algoritma yang mangkus. Algoritma brute force seringkali lebih mudah diimplementasikan daripada algoritma yang lebih canggih. Dan karena sederhananya, kadang-kadang algoritma brute force dapat lebih mangkus. Seperti itu, guys. Nah, ini contoh-contohnya, contoh-contoh brute force. Nah, seperti ini. Oke. Sekian. Terima kasih dan matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.